Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin rahimakumullah anu dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah urang sadayana hirup di alam dunya teh ku Allah tos dipaparingan deui bonus yuswa urang umur kita sudah disampaikan kepada atau didudukan di tahun 2015. Berarti bapak dan ibu jangan terlena. Sebab manusia yang diberi panjang umur itu akan bertambah 3 perkara. Yang pertama, akan selalu bertambah dosanya. Kedua, akan selalu berbuat kemaksiatannya. Dan ketiga, akan lebih banyak nafsu untuk menuju kemaksiatannya. Maka dari itu kita diberi lagi usia panjang 1 tahun ini oleh Allah. Berarti kita patut bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, insya Allah Allah menganugerahkan nikmat yang luar biasa. Amin ya rabbal. Salawat dan salam yang selama ini Allah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokahnya juga syafaatnya semoga tercurah kepada para keluarga beliau yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Dan juga salawat dan salam tersebut semoga tercurah kepada para sahabatnya, para tabiinnya, dan juga kepada kita semua. Semoga selamanya terakui menjadi umat baginda Rasul Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita telah disampaikan oleh Allah, yaitu kehidupan tahun 2014 menuju tahun 2015, dan kita akan menjalani di tahun 2015 ini. Namun ibu dan bapak sebelum menjalani tahun 2015 ini hendaknya mengadakan evaluasi, introspeksi. Pada tahun 2014 banyak manakah tim ekspedisi kita beribadah atau mencari dunia? Masuk Gunung Batu. Banyak manakah dosa yang kita lakukan atau amal yang kita lakukan? Banyak manakah kita bersedekah, sedekah, kifarat, infak yang kita keluarkan atau mengeluarkan uang secara hura-hura yang dikeluarkan pada tahun 2014? Itu wajib diintrospeksi. Kita sebagai hamba Allah yang beriman, kenapa harus berintrospeksi? Agar memiliki atau mencapai hidup yang lebih baik dan sempurna. Kalau hidup tidak diintrospeksi, dievaluasi dari kelemahan, kesalahan, otomatis tidak akan menemukan kesempurnaan. Maka
evaluasi banyakkan ibadah kita itu, apakah banyakkan melongo, banyakkan main game, apakah banyakkan nonton TV, banyakkan nonton India, apa nonton film barat. Hendaknya kita introspeksi. Barangkali kita banyak berbuat dosa terhadap suami, sampai suami tersinggung. Introspeksi kesalahan itu di 2015 tidak boleh terulangi lagi. Hendaknya di tahun 2015 kita tidak ada pertengkaran dengan suami, tidak ada permusuhan, tidak ada perselingkuhan, tidak ada hal buruk yang menyakitkan kedua belah pihak, baik ke suami maupun suami ke istri. Hendaknya dievaluasi, diintrospeksi, agar hidup di tahun 2015 mencapai kesempurnaan. Hidup yang hebat itu mencari duniawinya kita tidak lepas, tetapi ibadahnya pun tidak lepas. Ya maloba mencari duniawi, ibadahnya lepas. Berarti tidak seimbang. Kalau mobil sudah tidak seimbang, sporingannya berarti bisa jatuh ke kiri atau jatuh ke kanan. Hidup pun sama. Kalau terlalu banyak mencari duniawi, berarti akan tertinggal tabungan kita urusan ukhra atau akhirat. Jadi seimbangkan kehidupan kita mencari duniawi dan ibadah yang hakiki untuk keperluan ukhrawi atau akhirat. Kalau ibadah jangan berfigur kepada siapapun, tapi ibadah itu berfigur kepada baginda Rasul Muhammad. Kan udah nggak ketemuan dengan Rasulullahnya juga saya. Kan ada hadisnya yang menerangkan, yang mengajarkan tentang sholat, yang mengajarkan tentang ibadah, tentang zikir atau apapun. Jadi uang nerangkan pun hanya garis bawah-bawahnya saja, global-globalnya saja, tidak mendetil. Sebab kita sebagai manusiawi itu bukan Rasul, berarti tidak boleh membuat hukum baru. Hukum yang sudah tertera itu yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita akan celaka jika terlalu berat mencari duniawi tanpa mengindahkan keperluan tentang ibadah. Makanya di 2015 ini biasakan bahwa kita itu sering zikir kepada Allah Subhanahu. Zikir yang paling hebat adalah zikrul maut. Kata baginda Nabi, zikir yang paling hebat itu adalah zikrul maut. Mengingat datangnya mati. Bayangkan seseorang membeli rumah 7 miliar. Membeli mobil Lamborghini 15 miliar. Perabotan rumahnya hampir 12 miliar. Rehabilitasi gudang, rehabilitasi ini hampir 5 miliar. Berangkatlah dia pergi ke Singapura, tapi Allah memanggil lain. Makanya satu keluarga naiklah pesawat terbang Air Asia KJ. Begitu naik hilang kontak, meledak kapal nabu.
Mau ke siapa titip rumah 7 miliar? Halo? Mau ke siapa? Masa sambil kita mau mati, ya Allah, titip rumahku ya Allah. Cek Allah dan aing gimana dia mau dharma kan gitu. 7 miliar mah tidak ada apa-apanya tuh. Makanya yang utama kita itu zikir yang paling hebat kita pegang yaitu zikrul maut. Bapak-bapak resekulin KWW kayak itu ingat zikrul maut. Sieun keur dina dadana urang pae. Aya kasieun Pak. Jadi imah ingat deui. Wah, itu benar gitu. Berarti utamakan zikrul maut. Bahwa manusia atau makhluk yang hidup di alam semesta ini namanya dihidupkan oleh Allah, suatu saat akan kembali kepada wafat. Yang tadi Ibu Nur bacakan tuh kullu nafsin za'iqatul, sebenarnya nerangkeun ayat eta paling hoream gitu. Hayang teh nerangkeun bab duniawi gitu nya paling indah, senang gitu. Tapi kalau tidak diterangkan, hati kita akan panas terus, sejuk, tidak sejuk. Otak kita akan selalu bergemuruh mengkolak, dan kolbu kita akan keruh. Makanya di tahun 2015 ini usahakan pegang zikir kita yang paling utama adalah zikrul maut. Orang berusaha si ingat siapa tahu kita lagi transaksi tiba-tiba datang perampok dibunuh baik tepubuhan makanya orang mawa duit keur mayar naon misalkan barang yang akan kita beli itu miliaran atau ratusan juta sayang diambil perampok itu. Intinya mati itu jangan ditakuti. Kedua, mati itu jangan dicari. Dek nyangan mati teu kudu ditangan, colokeun kana stroke, so anggeus gitu. Ingat, ibu selalu menekan suami. Sieun urang kenakan suami kan dosa ke pae teh Bu. Mu aya kasieun Bu gitu. Ingat. Hidup seadanya gitu. Nya aya 10 juta nikmati urang. Aya 100 juta nikmati kan seadanya tadi oke kan gitu. Nya aya 1 juta mah nya ku sabulanna nya ribu we. Can ngiridit kompor eta rine can punah ibu kan gitu. Apa orang kagentong-gentong cai dikiri di tina ember. Berarti zikir yang paling hebat menyejukkan hati, menyejukkan jiwa, menyejukkan pikiran, mengikhlaskan hati adalah zikrul maut. Tak, ibu jeung bapak teh ayeuna diajar. Isuk-isuk teh ngalakbo gitu. Mama heula ngagoler ku bapak di mandian. Naon sia eta modar ka dewek cek pamajikan teh. Lain diajar. Jadi lamun mama pae teh geus teh henteu asing deui cara ngamandian kieu gitu. Nah, isuk sakina heula aya pamajikan heula mandian gitu. So, diruru kabeh. Eta daki buat menang 3 tahun saon gitu. 14 poin teu mandi si ibuna gitu. Ruru orang. Sak keluarganya. Siapa namanya? Kayak minggu depanna si bapana berbaring di gedebong pisang tadi itu. Cek orang Sunda mah. Bok. Aku ibu kayak di Rurua di Mandian. Rezekinya banyak, gampang rezekinya. Lamun orang terus belajar gitu, insya
Allah Yang mau mandi silakan. bakal eling yen urang teh bakal Kalau laki-laki kembali. bersama, kalau perempuan di luar. Da, ari bab eta mah ibu bapaknya bade disingsieunakeun bakal datang. Untuk diobrol-obrol bakal datang. Cuman kalau diberi peringatan seperti ini, insya Allah kita akan tergolong menjadi umat yang waspada, umat yang teliti, umat yang harmonis. Insya Allah. Kita lagi berada di pabrik, kita kerja di Singko, di bos besarnya orang Cina, kan bahaya. Hakikatnya yang memberi rezeki itu Allah, bukan orang Cina tadi. Cuman itu berantara. Wah, bos saya kan Cina, kali orang Jogja Cina barang. Tuh lain kerja sama mendingan rampok separuh putri. Udah sambil jalan keluar, Akan kena sanksi dunia, sanksi akhir. Biasakan kita kerja di pabrik, ingat zikrul mau. Kita berumah tangga, ingat zikrul mau. Urang ngabujang wae hirup teu boga pamajikan, ingat zikrul mau. Manusia nanti dikasurgakeun ku Allah Ta'ala di mana manehna maot nanti kayaan teu lumasan. Gitu. Bayangkan daripada kapieulan ku maot jangan nu geulis tajir gitu. Ibu-ibu neangan nu kase tajir, loba duitnya ka ibunya, ka indung bapaknya, ka anaknya, ka dulur urang. Tah nu kitu. Ulah neangan abdi mah yang calon jodoh teh sarjana hukum ieu aya teh usaha mah keur naon gitu. Piceun we kitu mah. Keun teu bisa maca teu bisa nulis oge nu penting hirupna tajir. Kan tapi di bobodona orang gitu mah. Yuk, salah itu teh. Kurang tuh, kurang 100 juta. Nu bener mah sih, sok hitung deh. Nah, ulang salah kita ada tulisan itu. Nyanggus lah. Nah sih duit. Lumayan. Kayak ibu kan ditagih deh. Di toko emas depan beres, semeli emas ladang nang upin ke salakinya. Ya upin gitu ke salaki nipu. Datang deh rampok ka ibu teh. Halo. Ibu hapunten ternyata masna jang abdi cek rampok teh bari ngadongkeun pistol ge. Dikeun deui. Ge rampok beak deui ku awewe diskotik beak mah gitu. Da rampok mah tara masih gitu. Paling masuk diskotik nyawe. Tansok nyawe di diskotik teh kadang-kadang banyak orang-orang seperti itu. Jadi menang duitna teu bener. Intinya dalam aset kehidupan, dalam segala kehidupan, kunci utama kita adalah zikrul maut. Sing inget orang teh bakal balik, bakal kembali. Da urang tajina ku Allah didamal tina taneuh, bakal kembali kana taneuh. Apaan abdi mah cenah didamal ku ibu abdi jeung Rama abdi. Dasar ibu Rama ge dina ta. Sok ibu Rama mamna naon? Bea. Jadi keun lah sangu, jadi sangu huapkeun ai sangu di mana asalna dina ta? Tanah. Berarti kembali lagi sing eling ate bareng teh. Supaya hidup tenang teh ingat kita zikrul maut. Sebab kalau seseorang sudah mengetahui zikrul maut tadi, kesalahan yang pernah dilakukan waktu SMP dulu, waktu SMA dulu, waktu kuliah, waktu kita berjalan kehidupan, mengawali masa remaja, itu kebayang pada dosa-dosa orang. Dosa itu di antara gebok jeung gebok panyumput aya naon di dinya ya gitu.
Urang di WC lebih kali lah, eta. Hari mandi mah biraku dia santai gitu. Aya naon pada teh. Contoh gitu Bapak. Lening ieu nanti mah gitu. Nah itu tak akan kebayang. Kita tukang warung, wah, ieu mah ganteng make kacamata saeutik, rokok jarum super ge panu biasa 12.000, 14,5 Pak. Digetok saeutik pan teu nyaho eta mah tukang beca ngan kada kabeureut kacamata. Sing watir atuh. Ulah digetok gitu. Awas eta teh berat dari itu mah. Ari dagang mah kudu profesional. Udah rampok, udah jurik nu balanjana sugan. Jarum super 12.000, garantil teh 12.500, datang eta kitu. Oh ieu kasep nu bengon demplang nu kumaha 12,5 gitu. Ulah taekeun dagangna bakal mujur, bakal makmur. Tapi lamun dagangna ngalir da tajir taekeun hargana kumaha bener. Eta dihilangkeun barokahna ku Allah 77% dina kahirupan di dalam 1 tahun bayangkan. Berarti dunia orang teh kena tipuan orang sorangan. Naudzubillah min dzalik. Urang gawe di pabrik, kayak barang pabrik, kantongan untung. Wah, datang mah tuh 7 kilo gitu, kayak 80.000. Berarti 530.000 nya. Tapi kade tak ku Allah dilipat gandakeun hasil nyopet urang teh. GGL nyopet deui gitu. Intinya kalau kita dengan zikrul maut bakal eling. Kita akan menerima rezeki hanya dari Allah. Oh, menang ladang kesang urang teh sesuai UMR. Kita 200 kita setengah gaji urang. Ya itulah rezeki kita. Alhamdulillah, Kurang aja dari pesantren sampai di halal apa tuh mencatat hukuman kalau yang sama dan banyak haram ya Allah. Rezeki yang haram itu bawaan rezeki bohong kau ATM kota benar kan di dalam ATM tersebut ada 1 miliar untuk membongkar orang ya capek TBB di bulan Maulid nanti kita akan mengadakan apabila sholat yang bersama, yaitu di Pulau Madura. Kita akan menjelajahi wilayah Sampang dan Sumeneb. Nah itu semoga latihan bersama kita barokah dari Allah. Kita jejaki perjalanan selanjutnya. Ada orang biar menghalalkan segala dagang narkoba. Wah, cenah uang ada mau apa narkoba mah? Tai beuri tinggal tai kotok dijikeun apa uang itu. Komo narkoba gitu. Berarti lamun urang usaha dagang sabu-sabu nu kareueun capek hirup urang. Jadi senang teh harita. Jadi pejabat tapi itu bener capek. Karena dia ngajabat 2 tahun terus di penjara. Dan ngajabat bisa supui, genah itu hirup itu. Berarti pikirannya tidak dibarengi dengan prinsip zikrul maut. Kalau orang sudah zikrul mautnya tajam di dalam jiwanya, hirupna bakal benar. Rezeki lagi tekagu, umur lagi bakal panjang. Sebab orang yang mengingat mati itu sebaliknya. Umur nanti bakal panjang. Contoh kecil, lamun orang yang mengenal zikrul maut, numpak motor kita niat dan maaf usah gimana kadang petrol ya bos ngagila kelah. Tapi kalau pikirannya tidak mengingat zikrul maut, dibabas kul, ternyata terus nyiap deh bari, halo cepro, halo Kitty, nggak boleh didinya kan. Panjang tuh umur nanti, ada tuh makai zikrul maut. Tapi kalau bapak-bapak
bawa motor, bawa mobil. Prinsipnya zikrul maut yang diterapkan di jiwa kita, di pikiran kita akan panjang. Amin. Allahu ya Rabbal. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam. Wahayna Rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam. Wahayna Rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam. Fahayna Rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam. Wahayna Rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali. Posisi yang kedua di tahun 2015. Yang pertama zikrul Ya mas, maut, silahkan mas. yang kedua introspeksi, Waalaikumsalam.
mengintrospeksi diri kita di dalam satu tahun. Kita ditimbulah banyak dosa yang kita lakukan atau amalkah yang kita lakukan menyakitkan orang lainkah atau menyenangkan orang lain. Kadang-kadang kita berbuat baik tapi orang memandang buruk kepada kita. Kadang-kadang kita berbuat kebajikan, orang malah memfitnah kita, betul. Kadang-kadang kita nolong orang, yang ditolongnya saya ditakdiran ku Allah mau terhubung. Hujan, anak itu gering. Sudah 1 minggu sakit, anak tidak turun. Sing oren bolna di deangan kulilin, nyawa panas terus budak gitu. Ubaran wakam diobati air. Padahal kan doa lagi itu Robi Allah nyukun gerak maut udah begitu Pak. Ya Allah ya Robi, saya mewakili ibu ini anaknya sakit, anugerahkan ya Allah obat yang mustajab. Kan itu berdoa. Waktu kita minumkan maut tuh berarti kita introspeksi ada apa sampai Allah menguji setinggi itu, karena fitnahnya sampai hebat. Kadang-kadang kita bergaul dengan teman kita, manenang kauran NU-nya nurut karena rokok celano gitu ya. Latihan bersama para anggota tapi pas orang nyokot jadi takuhan rokok nanti main kerja berlayar dewa udut liuk agaji tihanginya gua memperlakuan gua awet pakai ngarokok gitu. Kadang-kadang hidup itu seperti itu ini terus refleksi. Kedua, kalau Allah ingin baik terhadap kita, kalau Allah ingin memberi sesuatu selamanya kepada kita, kita haruslah menjadi orang yang dari jam rajin 8.30 sampai jam 9 lebih atau jam 10. kita naik mobil sediakan uang receh, ada yang ngamen dek ngeunahun dek teu laguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawan 5.000 renyak nu ngamenan kan gitu. Nya, lain yang 5.000 tapi renyak. Pan kalau ada 10 pengamen, mobil aku cicing wae di lampu merah gitu. Kita di lampu merah pan datang yang ngamen teh. Bagadang jangan bagadang tengenang lah ya geus kira ini bere gopoe orang. Datang dari patah hatiku jadinya. Waduh, kiru itu orangnya. Beres. Kenulah Allah. Ikhlaskan. Beri. Siapa tahu. Dia itu baru ngalarisan 500 perak. Di isuk nepi ka sore teh entang ngamen wunu mere kurang dari. Judi kata jelema. Ya Allah, orang yang memberi saya ini kemanapun dia melangkah mohon selamat. Kalau dia miskin, mobil orang lain, mobil kreditan, mohon supaya ya Allah uang gopay ini saya bisa beli es jus ya Allah. Walaupun hutang 3.000 udah 3,5 itu. Bisa terjadi itu. Yuma, datang dong ngamen. Mama, tutupkan. Raman-raman amat ini ngamen. Loba-loba ting poe sih. Padahal Allah keur nguji deuk ngabeungharkeun urang ngan urang lungbeung. Tutupkeun depan do. Berarti nutupkeun teh. Nauzubillah kita akan jadi orang miskin selamanya. Nauzubillah min. Macam ibu siap ke pamulangan budak jajan, budak sekolah di Pangu di mana teh aya duit gopek selapkeun. Pamulangan meuli tarasi, meuli cendol, meuli naon aya duit gopek 1.000 perak teh selapkeun. Tapi si anu kitu lumayan. Mancing-mancing Allah nurunkeun rahmat ka bumi itu. Datang nu ngamen. Assalamualaikum. Jual lagu, bagaimana teku persembahkan sebuah lagu. Sudahkah kita membaca? Jangan, bere, gopeng. Datang bayi, terus mana yang ngamen datang sini berganti, jangan takut.
Sesuatu terjadi itu karena Allah. Nah, tiba-tiba terjadi julung amen rapeng ke orang daratan, berarti itu pun karena siapa coba? Apa diundang sama kita pengamennya? Itu pun karena Allah. Artinya Allah lagi minta sedekah kepada kita nguji. Nah, kita sediakan sedekah kepada dia. Kita ridho, gocek. Ridhonya gope, ya gope dah. Sediakan. Sore. Nah, kecuali nungamena tengah malam buta. Jam 12 malam ada ngamen. Gitu. Aku sing soro karuna judi. Aku tengah putih ngamen. Siapkan bedau ada ya. Ayah udah buntung saya gua gitu. Ulah salah, ulah dibere atuh digawe jodoh digieu orang tengah beuting. Aduh, terima kasih Pak sudah hadir di hadapan kami. Marilah kita buktikan jawaban betul. Miheula urang gitu. Hari tengah beuting mah sama make waktu. Ieu mah kita berbicara siang hari. Urang aya nu ngamen ieu. Tapi sebelum mere tinggal lian heula sangala urang. Keke sendal anu karpil aya, anu ieu aya. Merek sendal Cina nu karet aya. Emang gope. Bisi eta geus kana kantongnya dapat gope. Kudu teliti gitu. Orang jadi manusia ikhlas ya dicopet mah kudu ngalawan gitu. Ulah. Ikhlas Gusti. Bisukna ikhlas. Modal atuh Gusti. Jadi modal 3 kali dicopet wae yang pas ilang sesekali. Gitu. Ayo 3 kali kok ada. Jadi belajar bela diri. Sendal nu si emak aya, nu bapak aya, nu budak aya. Keke usah ulah yeuh. Ulah jauhnya langsung ngamen gitu. Buat ibu pembaturanana ayo copet mata ku anak kecil keneh gitu. Jadi biasakan kita bersedekah di 2015. Jadi kita harus berpikirnya begini. Kita sepupu-pupu jadi orang kaya. Itu pun takdir kehendak Allah Subhanahu. Apa salahnya kita memberikan jalan kepada Allah agar harta kita datangnya langgeng dari Allah Subhanahu. Harta yang paling pertama apa coba? Umur panjang. Harta yang kedua adalah kesehatan. Duitnya 500 triliun US dollar tapi nyeri kieu hunga penting. So. Daek teh Bapak awak dikasih ulangnya hejo ieu tapi beungan daek teh. Ya. Keluar 5. Wow. Duit mah 500. Daek wan. Nah, jadi orang patut bersyukur dan introspeksi. Ibu jadi catwoman mau jangan langsung buku dahin deh ibu coba tapi jangan salah gitu udah biar ibu sana juga sama gitu pak ibu gitu. Jadi kita introspeksi apa kesalahan kita. Kalau kita merekapitulasi hasil ibadah kita, sekarang ibu rekapitulasi ibu kita wahana orang pun jauh-jauh. Iya. Naon. Duka tuh. Anak orang hitung jauh-jauh, itu gede hitung bruto orang. Sekarang sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa menit? Paling khusuk dari nunutan. Saberapa menit ibu ada sholat subuh? 5 ada lebih 3 aja jangan utang. Dan nikmat atau sholat subuh apa? Nyai mah sana gua pernah ngalaman baheula gitu di pasantren. Maca kulhu teh teu anggus-anggus. Eta. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tibra kerja Wiling ke salat. Allahu Akbar.
kecuali nanti masalah Allahu ahad. Saya itu. Nabi isuk-isuk kita sholat subuh dianggis alamat gitu. Nemen untuk rumah kene kabeh gebu. Nah, pinterna jelema, tukang hasudan jelema. Kalakuan iblisnya ngaganggu jelema padahal begitu. Ampun waduh. Eta iblis keur ngaropi digana teh. Nah, urang digana. Kalau mun iblis juga urang-urang kan gitu mun ngomongna. Sok bayangkeun Pak. Jelema dan sebenarnya saudara iblis itu hari iblis kalau subuh dah hari nerakanya di tangga goda jelema mah tidak bener goda wae Pak gitu. Tadi introspeksi taruhlah 10 menit sholat subuh berarti sholat zuhur berapa menit 4 rakaat kita kasih 20 menit berarti 30 menit sholat asar kasih 30 menit atau 20 menit 50 menit sholat maghrib kita kasih 15 menit jadi berapa? 60 menit tambah sholat isya berapa menit? 1 jam 20 menit kalikan dalam 1 tahun ya, berarti 1 jam lah kita ngitungnya ya 60 kali 1 bulan Pak ibadah mau pere Pak ibu poe minggu namanya itu sholat pere minggu mah bener nya masak dihitungnya bruto itu seluruh global gitu. Itu berarti 60 kali 30 berapa? 13 6 kali 3 18 180 naon eta? Gitu. 180 jam 180 jam kali ke 12 bulan tuh loba kene ngobrol lalajo TV loba kene lalajo joda akbar loba kene lalajo net berbaju dalam melodi panjir loba kene lalajo nu karena itu dibanding urang ibadah ke Allah subhanahu mata jelas Imam Syafi'i manusia diancam ku Allah Ta'ala ahli neraka jahanam aya anu ngalawan cenah Gusti karena neraka biasa aya karaoke jadi diskotik aya di mana cai ngumplang panas saya diskotik sok riweuh pun gitu berarti manusia ibadah teh ngan sabaraha menit di dalam 1 tahun tapi jelema loba kene senang-senang hura-hura mikiran dunya nepi ka dugul sirah mikiran dunya ceuli nepi ka ngawir hiji mikiran dunya nepi ka budak dikorbankeun ka buta hejoman naudzubillah ya berarti orang didinya teu tafakur hati-hati urang kada tafakur gitu mata Kangjeng Nabi mah ngadikir tarano lain-lain hanya 3 perkara. Zikir Rasulullah yang paling utama adalah istighfar. Sampai dari seluruh zikir itu dikalahkan oleh Rasulullah dengan sayyidul istighfar, yaitu rajanya istighfar. Sayyidul istighfar itu bilangannya 77.000 satu malam. So, dikosongkeun ada bapak-bapak tiap malam 77.000 sanggup teu. Mending aya dosaan keneh tapi relax terserah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali berzikir tiap malam itu qiyamul lail 77.000. Dibejakeun ka umat mati 33. Subhanallah, padahal Masya Allah. Kalau Rasulullah sudah berzikir, wali mata yang nahona, gitu. Makanya kita itu hidup dalam 1 tahun itu lebih banyak dosa dibanding banyak amal.
Maka hati-hati kepada Bapak dan Ibu. Di tahun 2015 ini ekonomi hebat, tetapi banyak terjadi pembunuhan. Pembunuhan muncul dari mana? Seperti yang di TV, harta, tahta, wanita. Hati-hati Bapak dan Ibu, 2015 ini akan memasuki tahun-tahun pembunuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah diawali 155 orang. AirAsia anjlok ke laut. Tidak ada yang hidup satupun. Pilot terhebat dari ini maut. Irianto paling hebat, pilot pesawat jet tempur kan dulunya. Tetap. Kalau navigasinya lepas, maka kapal mah diputar-putar nggak bisa itu. Kalau setir mobil, lepas terotnya, sampai gitu. Tapi itu 155 orang. Langsung gua Allah. Nah, larisan sih kalau saya 2011 120 anjlok. Gitu. Nah, larisan kedua teh ya ibu-ibu yang ngajuru jadi sesar, kaparaji kudu mayar, ka dokter komo gitu. Ka bidan mahal nama punten bisa bidannya gitu. Ngajuru teh mahal nama. Nepi ka ngajuru teh ku sorangan dipencetna Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pedet budak nage gitu. Longsong cenah nempel gitu. Diumpai budak gitu. Golongannya pembunuh. Na'udzubillah. Bakal banyak bayi yang dibuang-buang gitu. Bakal banyak di tiap pesantren itu terjadi kemaksiatan, punten seperti ustadznya ngaboboan santri istri, terus banyak anak kecil yang berbuat seperti yang sudah rumah tangga. Itu di tahun 2015. Kalau kita melihat sirkulasi grafik keimanan, 15% iman itu ditanamkan kepada manusia di tahun 2015. Kemaksiatan dan hal-hal negatif, hal buruk itu berarti 100% diambil 85%. Makanya hati-hati. Itu. Kita harus teliti, kita harus introspeksi di tahun 2015. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam wahayna Rabbana bisalam wa adhirna jannata darussalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina Rabbana bisalam wa adhirna jannata darussalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam wahayna Rabbana bisalam wa
وأدخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال Hadirin rahimakumullah, sebelum sesi ketiga dilanjutkan, barangkali Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan mengenai nafsu, hari lahir, mengenai rumah tangga, keadaan kehidupan seperti apa. Silakan, ada yang tanyakan Ibu? Atau Bapak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, baiklah, sesi yang ketiga adalah bab ikhlas. Di tahun 2015 ini, rezeki yang hebat itu bukan bagi pemarah, bukan bagi orang-orang yang resah, yang gelisah, tapi rezeki tersebut muncul untuk orang-orang yang ikhlas. Kita menjadi pemarah di 2015, mau menang duit, bakal kekurangan rezeki, bakal kekurangan omset, bakal kehilangan aset jika menjadi pemarah di tahun 2015. Tapi Bapak Ibu harus punya prinsip di tahun 2015, jadilah manusia yang ikhlas. Insya Allah rezekinya bakal bertambah, miliknya tidak kekurangan, keuangan yang dikeluarkan akan spontanitas dengan izin Allah kembali lagi lewat usaha apapun, lewat perusahaan atau aset manapun. Tapi jika menjadi pemarah, terus resah, gelisah, galau, berarti kita akan kehilangan segala-galanya. Kita punya anak buah di satu pabrik, di satu gudang, di toko kita, tiba-tiba dia itu mencuri barang kita. Anak buah yang lain mengadu kepada kita, bos, si Bulan mencuri anu, bos. Kamu lihat, kamu, iya saya lihat sendiri, bos. Berarti malingnya gimana ya, berarti ya ninggalin mah gitu. Demi Allah, bos, saya menempuh ungkul. Ikhlas kan. Kalau diikhlaskan itu gantiannya itu. Ini program 2015. Kalau diikhlaskan, eta si anak buah orang teh 7 turunan bakal sial. Nanti dia punya anak-anak itu sial, usaha nanti jadi. Jadi pegawai negeri ditentang, jadi karyawan dipecat, terus gitu. Itu 7 turunan bakal sial. Gitu. Rezeki manehna 7 turunan dilimpahkan ke program hakikat dari Allah kepada kita. Nah, kita marah-marah berarti tidak digantikan gitu. Maka kasih program ikhlas. Atau cuma batu kilo buat cokotan bosan aja. Kok mereka lillahi ta'ala malidai be orang mengawasa gitu. Sebab membeli lagi ini lebih baik di tahun 2015 daripada yang sudah hilang minta kembali. Nauzubillah. Walaupun tahu kita pencurinya kan anak buah kita. Jangan kasih program ikhlas. Insya Allah tidak kekurangan sandang pangan. Kita sudah teliti orang seperti ini pasti ini orang seperti ini. Nipu.
bisa nipu 10.000, bisa nipu 200.000, bisa nipu 500.000, bisa nipu 1 juta, bisa nipu 50 juta, bisa 500 juta, bisa 1 miliar. Ikhlaskan. Gitu. Maunya 1 miliar diikhlaskan. Ikhlaskan. Allah mengganti dengan 1 triliun. Tapi kan Allah itu jelas marena, namun jelas luas. Laras ibu, orang teh katipu 1 miliar. Wah yakin. Oh ya, sekala teh 1 triliun. Mareng beas napas harita gitu kan. Dah mata berangsur datangnya teh tiba-tiba yang ngirim barang. Jualkan bos. Kalem ke saya mah duitna. Tuh, itu kan hakikatnya Allah. Gitu. Cuman tuh, saya teh Allah ya kernyamar. Udah gitu atuh. Mah gitu. Intinya teh buku-bukunya arah-arah we, tapi teu ganjil. Orang teh tiba-tiba tanya, saya boga banyak berculat 3 ya, jualkeun. Ada tangkap polisi itu mah gitu. Teu meunang. Di ujung kulon nyokotna juga teman itu. Nah itu biasa. Dongkel. Wadi miliar. Kalau nanti ese abdi cenah kuat. Sirah di nyawa jin sirah. Tong kadinya atuh ngitungna. Di program 2015. Kalau kita mengikuti program Ikhlas ini hebat. Kalau kita mengikuti program hantam kromo terus tagih lewat ini, lewat sana, lewat kemari, bakal hancur. Bohong, buktikan tahun 2015. Jadi bapak dan ibu pakai program Ikhlas. Ibu ngawarung, ya, punten, namun ya, kayak pisang cek, harapan kene, oh, ngopi. Orang lain, capung, tiluan, dharma hiji, ngadahar 5 ngapura hiji, canyakuan genap. Kalau dahar 5 kan ngaku hiji, canyakuan genap. Sampai nabaki teh, ikhlaskan. Yang kita jelemanya 7 turunan, nyeri buntungnya banyak kita sebuduan. Setiap berjahat berikutnya. Dari jahat tinggal. Waalaikumsalam. Bapak kali ini Bapak. Kayaknya bang saya belum panggil aja. Aduh maaf nih celana pendek sendiri. Anak dengan kaki ai di tangan ibu ate jago. Ya alhamdulillah. Makanya Lokasi gitu nanti akan turun. kita cari. Jadi kedatangan kita Jawab di sini dengan bisa ikhlas. dibilang sambil Sekibu tuh mana laporkan ke polisi. Ibu bakal jadi golongan anu susah. akan kita gelar Pisang berapa coba? 40 pisang kali 1.000 buat 40 harapan kita semua. laporkan we. Semoga acara yang akan Polisi teh dilakukan hayya masih ada uang jalan. keberangkatan Gope kalau masing-masing, ya. kendaraan masing-masing Rusak, bis we. maupun mobil kecil Jadi berada programnya dalam kelancaran ini keselamatan. Amin. Dari tujuan insya Allah akan sampai ke menjadi tempat manusia yang masing-masing. manjur, ampuh, mampu. Hal yang kedua, Tiba-tiba kita berilmu pun lembaga yang ditanamkan ada. oleh sekretaris Hujan menurut satu kebayang. biaya masuk, biaya bis untuk menjadi rincian atau ketetapan biayanya, harga Oh siap, pemberangkatan, puncak seperti itu. Nah itu gara-gara kita pengen terhubung, tapi mohon dicatat kita masuk orang yang lagi hajat, apa tiba-tiba hujan nggak untuk cara berhenti. ke malam Masya Allah. itu diwajibkan para peserta Menang hitung dukun lebih kaki. memakai kaos. Hujan terus menerus. Untuk hikmahan diwajibkan para anggota memakai baju putih. Ya Allah, mewakili yang hajat Untuk ini. latihan bersama, para anggota diwajibkan memakai seragam Dengan izinmu mohon berhenti hujan ini. plus sabuk Dan tidak ada plus beban. layar. Untuk Ilahi. ujian, para anggota diwajibkan memakai
Udah makan seragam, aja kita kan lagi di sarung maupun slayer. berhenti. Karena tidak ada ingin ria, ingin ibu. Tuh. Makanya program di 2015 Para anggota harus membawa tasbih 33. pemajikan disubus kamu balik sama selama poin 2 jam maghrib kamu jam lewat balanya 8.30 sampai jam 9 lancar duit nah boga tinggi nah boga ahmak kami sampaikan. aku kulintingan wae untuk gitu carekan ulah dianggap gitu karena tukang ojek ngaliwetan bogo mudah-mudahan gitu. Jadi istri kita seperti apapun sing ikhlas. Pemajikan orang cerewet jadi amak sing ikhlas. Sok maka jadi sok lawan orang apalagi sampai ke di kampak pemajikan cilaka. Kade cara dibuyo 4 tahun pasti. Kayak bus kanan net 8 6 gitu. Jadi kunci yang ketiga adalah ikhlas. Intinya untuk hari Senin hati-hati bakal banyak pengeluaran. Untuk hari Selasa hati-hati sebab apa yang mau dikeluarkan rezeki Anda kurang beruntung. Di bulan Januari ke Februari sampai Maret kurang bagus gitu. Terus untuk hari Rabu hati-hati pengeluaran di manage, jangan sampai pengeluaran itu melebihi dari limit dasar penghasilan kita. Otomatis kalau kita mendapatkan 20.000, pengeluaran kita 40.000, seperti itu kehidupan kita bisa kekurangan untuk hari lahir Rabu. Untuk hari lahir Kamis hati-hati ada tanda hitam. Tanda hitam di dalam alur nasib kehidupannya. Tanda hitam itu bisa muncul di perjalanan, bisa muncul di dalam sebuah bangunan, bisa muncul di sebuah. Tanda hitam itu adalah unsur dari Ijro'il alaihi. Hari tugas Ijro'il non Pak. Berarti ada titik-titik kematian bagi hari lahir Kamis. Naudzubillah sing panjang Yuswanya. Ini bukan hanya gambaran, jadi biar waspada. Kalau sudah baik. Oh ini tebing enggak pindah tuh ke laut. Kucai laut gitu. Nah itu hari lahir Kamis hati-hati. Itu bahaya yang terjadinya bisa di perjalanan. Entah tabrakan, entah ditabrak, entah keturunan mobil disabet sepuna les atau gitunya, wallahu a'lam bishawab. Intinya sing panjang umur, hati-hati kepada Kamis ada titik hitam. Kepada Jumaah, hati-hati ada 3 gerbang dinding yang menghadang di tahun Januari, Februari, Maret sampai April sampai April. Untuk hari lahir Jumat itu hati-hati ada 3 gerbang yang menghadang kita. Artinya akan menemui kesulitan di bulan Januari, Februari, Maret, April. Tapi sekarang di bulan Maulid insya Allah lagi ada jalan-jalan bagus, itu penghasilannya lagi ngalir, lagi bagus. Uang kecil, uang besar, uang menengah bisa didapatkan. Tapi secara aktual hitungan itu ada 3 gerbang yang akan menghadang kita untuk hari lahir Jadi namun boga jodoh kayaknya sudah Jumaahnya dikawin di bulan ini bakal gagal sebab ada 3 titik. Bapakna sinuna setuju nini itu batilu gitu. Setuju nini mah kasih eta mah indungna. Nini jeung indung setuju bapakna ulah nyatu naon budak kitu teh usaha akhirnya tidak disetujui. Itu ke hari lahir Jumat. Untuk hari lahir Sabtu terbuka dan insya Allah mendapatkan kemujuran dari segala hal. Jika kopiahnya hitam bakal berganti putih. Jika bajunya batik akan berganti putih. Jika bajunya putih akan berganti dengan baju hidung gitu.
Artinya memenuhi kekayaan standarisasinya. Aya ibu udah Sabtu, tang ngiditkeun keur alus ku. Ngiditkeun emasnya gitu. Ulang ngiditkeun eme, mun payah teh dibayar. Wah, cenah usuk bae do mate, barang kunci gitu. Nu burungna jelema teh kan mung mayar gitu nya, ngaku pae gitu. Terus di usaha yang hebat adalah satu hasil bumi. Kalau usaha hasil bumi, dagang papo, dagang beas, dagang menir, terus ya yang namanya hasil bumi lah ya, palawija, cabai buruk, jengkol, ayam ada jualan, ya. Insya Allah lagi bagus, gitu. Yang bersifat engine itu lagi terpuruk, lagi buruk, gitu. Tapi jual beli engine itu seperti mobil, motor, jual beli itu lagi buruk. Tetapi tukang owner dealnya lagi bagus sekarang itu. Sebab di 2015 ini banyak yang tabrakan, banyak mobil rusak, banyak yang motor rusak. Gitu. Itu gambaran-gambarannya. Semuanya kembali kepada Allah. Tapi Allah memberikan ilmu terhadap guru Sunan Jagat, dan Sunan Jagat mampu membaca susunan-susunan 2015. Itulah ketetapan Allah, semoga bermanfaat, membukakan kepada kita agar kita melangkah di 2015 penuh ketelitian sehingga menjadi manusia yang sukses. Rabbana atina fid dunya وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
masana wa qina Hadirin rahimakumullah, pada malam Rabu ini adalah akan dimulainya yaitu 61 rebuan, di mana 61 rebuan ini programnya memiliki 9 sempurna. Yang satu adalah program panjang umur, kedua panjang di dalam kehidupan, sempurna jasa di dalam kehidupan, sempurna di dalam meraih ekonomi dan bisnis. Barang siapa yang lulus 61 rebut tadi, insya Allah 61 diraih panjang umurnya, sukses bisnisnya, berkah di dalam setiap langkah usahanya, tidak terkena takdir buruk, insya Allah. Baiklah, pada malam hari ini akan diawali dengan 61 malam rebuan, malam yang pertama. Dan bagi bapak yang ibu akan mengkibaratkan 1.000 rupiah, berarti nanti sampai 61 rebu itu 61.000. Insya Allah dalam posisi malam ini sudah bisa dimulai. Dan penetapan 61 rebu tersebut akan diselenggarakan di Kampung Dukuh, wilayah Sancang, Garut. Perjalanan 9 jam dan kita akan melewati dan belantara Sancang, Garut. Iya. Jika bapak dan ibu lulus 61 rebu, kita akan menetapkannya di Udah sambil jalan keluar, Dukuh, nggak apa-apa. wilayah Ciklet, Garut. Amin Allahu ya Rabbal Alamin. Kami break dulu sekitar 10 menit. Silakan bagi bapak atau ibu yang ingin menyimpan kiparatnya diawali dengan 1.000, rebo kedua 2.000, sampai nanti rebo ke 61.000 dipersilakan. Gua akan break dulu 10 menit sebab berbatal wudhu. Insya Allah dengan wudhu lagi akan lebih sempurna. Amin Allahu ya Rabbal Alamin. Semakin malam qiyamul lail, semakin malam kita raih kesempurnaan, semakin malam kita bermohon kepada Allah, semakin ridho Allah menghambakan kepada kita. Amin Allahu ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.